Halo, bertemu lagi dengan aku Sutara Reader. Hari ini aku mau reading ya untuk Twin Flame untuk energinya di bulan Maret 2020. Sebelum aku mulai reading tentang Twin Flame, aku mau menjelaskan sedikit ya tentang Twin Flame itu apa. Twin Flame itu merupakan kembaran jiwa atau orang yang ditakdirkan untuk terhubung denganmu secara fisik, emosional, mental, dan tingkat spiritual. Twin Flame berasal dari jiwa yang sama untuk kemudian berpisah menjadi dua polaritas yang berbeda. Yang satu feminim atau bisa kita sebut sebagai wanita ya, dan satunya lagi maskulin atau yang bisa kita sebut sebagai pria. Nah, dengan kata lain, Twin Flame merupakan satu jiwa yang mempunyai dua tubuh yang berbeda di bumi, seperti yin and yang. Lalu tanda-tanda apa sih kalau kita tuh udah bertemu dengan Twin Flame kita? Nah, yang pertama, perasaan sudah saling kenal dari dulu. Kamu merasakan perasaan mengenali yang aneh, kayak kamu udah kenal dia udah lama, atau perasaan bahwa kamu telah mengenal orang ini sebelumnya, atau entah bagaimana telah ditakdirkan untuk bersama. Yang kedua, berperan penting. Kamu punya perasaan bahwa orang tersebut akan memainkan peran penting dalam hidupmu. Yang ketiga, klik. Kamu seperti menemukan rumah jika bersamanya. Kamu merasa aman dan aman di sampingnya. Lalu yang keempat, yin and yang. Kalian berdua saling melengkapi. Sisi gelap dan terangmu diimbangi secara sepadan akhirnya. Lalu yang terakhir, menjadi lebih baik. Ketika bersama Twin Flame, kamu dapat merasakan pribadimu berkembang ke arah yang lebih baik. Lebih dewasa, lebih bijak. Karaktermu ibarat berubah ke arah yang lebih baik atau secara positif ya. Lalu aku juga mau menjelaskan, tidak selamanya Twin Flame itu yang akan menjadi jodoh kita atau true love-nya kita. Karena kedatangan Twin Flame rata-rata itu hanya sebagai pembelajaran untuk hidup kita. Tapi ada juga kok Twin Flame yang jadi jodoh kita. Jadi itu berbeda-beda ya. Biasanya kalau Twin Flame itu ya, pada saat kamu bertemu dengan kembaran jiwa kamu, kayak gimana ya, yang biasanya yang aku tangkap nih ya, rata-rata itu perempuan yang ngajar dulu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi si feminim atau wanita yang ngejar-ngejar maskulin atau si pria ngejar-ngejar. Nah, si maskulinnya itu kayak gimana ya, kayak cinta nggak cinta ya, kayak ujung-ujungnya itu kayak kamu di PHP, kayak dimainin atau bagaimana lah, atau diduain, biasanya kayak begitu. Nah, nanti akhirnya kamu break dengan pasanganmu atau si maskulin ini, lama-lama si feminim ini biasanya akan lebih spiritual ya. Biasa feminim akan lebih spiritual. Biasanya dari segi sifat, karakteristik, feminim akan lebih belajar lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, nanti ujung-ujungnya malah si feminim yang lepas, maskulin yang baru sadar bahwa rasa sayangnya ini kok deep banget ya buat si feminim. Dan maskulin baru sadar bahwa feminim satu-satunya yang cocok untuk dia. Ya, kebanyakan kayak gitu. Jadi feminim yang ngejar, si maskulinnya pergi. Feminim yang ngejar, maskulinnya pergi. Kayak gitu kebanyakan. Tapi aku kasih tahu ya, tidak selamanya kalau Twin Flame itu berjodoh ya, tidak semuanya. Kebanyakan Twin Flame itu hanya sebagai pembelajaran. Oke, aku mau reading tentang Twin Flame ya. Sekarang aku buka kartunya untuk energi di bulan Maret 2020 ini. Aku lihat ada beberapa banyak juga sih di antara kalian yang sudah bertemu dengan Twin Flame kamu ya. Kebanyakan yang aku ngerasain energinya kamu udah no communication ya, atau tidak ada komunikasi dengan Twin Flame kamu itu cukup lama ya, ada setahun sampai 2 tahun. Aku ngerasa energinya udah cukup lama, gak ada no communication,
kamu udah jarang, bukannya jarang lagi sih, tapi tidak bertemu dengan maskulin kamu ya. Di sini feminim masih menunggu kedatangan maskulin ya. Feminim masih menunggu kedatangan maskulin. Kayak aku tangkap di sini energinya maskulin kayak mau kagak, mau datang atau enggak ya. Kayak dia mau datang ke feminim kayaknya itu berat banget buat hidup dia. Berat banget buat hidup dia. Dia pengen ada awal lagi kembali bersama sang feminim. Dia pengen bersama kembali, memulai kembali dari awal bersama sang feminim ya. Menjalani sebagai pasangan kekasih seperti dulu. Tapi di sininya repot si maskulinnya. Maskulin itu sadar ya, kalau dulu dia itu nyakitin feminim itu dengan sangat ya. Makanya dia sampai kembali ke masa lalunya ya, melihat lagi ke masa lalunya bahwa dia pernah menyakiti feminim dengan sangat ya, ngeduain, mainin hatinya. Jadi seolah-olah dia itu kayak kabur ya, kayak takut. Dia tuh kayak takut mau minta maaf ke kamu, takut jujur ke kamu juga. Nah, jadi perasaan dia itu diliputi dengan rasa takut. Dia pengen kembali bersama kamu tapi diliputi dengan rasa takut. Mau minta maaf, dia takut kalau kamu gak mau maafin dia gimana ya. Itu yang dia takutin. Takutnya kalau aku kejar-kejar dia ntar dia jadi kepedean lagi ya. Mentang-mentang aku dulu pernah nyakitin dia, sekarang aku ngejar dia, takutnya dia kepedean atau dia malah balik nyakitin aku. Nah itu yang dipikirin maskulin tuh memang jelek. Jadi untuk kembali seperti dulu itu dia masih kayak yes or no. Jadi ibarat kalau dalam perbandingan itu 50-50. Nah si maskulin itu jadi berat di sini. Memang ya, maskulin yang kamu sayangi itu, yang kamu cintai itu, yang aku lihat memang dia itu tampan ya, dari segi fisik dia juga badannya bagus dan tampan ya. King of Wands itu tampan, energik ya. Jadi mukanya itu manis, ganteng, badannya juga bagus ya. Dan dalam segi keuangan dia cukup oke ya. Dia cukup mapan. Nah, selain dia ingin ibarat tuh mau kembali ke kamu tuh kayak ragu-ragu, dia juga si maskulin aku lihat juga dia memiliki permasalahan yang lain ya. Yang aku baca si maskulin ada proyek atau keuangannya ini lagi tidak stabil ya. Dia lagi mengerjakan sebuah proyek atau usaha yang dia kerjakan ini sepertinya tidak sesuai apa yang dirancanakan ya. Sepertinya gagal. Nah itu dia, itu membuat dia juga menjadi beban ya. Di satu sisi dia ingin kembali ke kamu, tapi dia juga ragu dengan hatinya. Dia juga pusing dengan kerjaannya, usahanya, karirnya. Ibarat apa yang direncanakan itu, karirnya itu malah gak sesuai apa yang menjadi tujuan dia. Nah itu maskulin tuh mikir seperti itu. Jadi ingin kembali ke kamu itu, ingin minta maaf, jadi masih tertahan ya di hati dia. Jadi yang aku baca di energi bulan ini belum ada pertemuan di antara feminim dan maskulin. Lalu aku juga mau ngasih tahu ya kepada kamu sang feminim, kalau kamu ingin bertemu dengan sang maskulin kamu, satu hal yang ingin aku kasih tahu ke kamu ya, kamu harus belajar memaafkan dia. Ya, aku tahu dia pernah menyakiti kamu sebelumnya, sangat menyakiti hati kamu. Tapi kamu juga harus memaafkannya. Kalau kamu belum bisa memaafkan dia, gimana sang maskulin datang ke kamu? Satu halnya ya, kalau pertemuan twin flame itu, sang feminim itu harus memaafkan dengan tulus kepada maskulin. Bukan hanya di mulut aja, tapi juga hati itu berperan penting.
Mulut bisa ngomong, Kak, aku sudah maafin dia, aku sudah maafin dia. Tapi kalau hati kamu belum tulus untuk maafin dia, gimana kalian berdua itu bisa bertemu? Ingat ya, twin flame itu koneksi spiritual. Dan aku juga mau garis bawahi, biasanya kalau twin flame itu, sang feminim bisa merasakan sang maskulin. Apa yang terjadi di sang maskulin, feminim bisa ngerasain. Begitupun juga dengan sang maskulin ya. Tapi yang sangat bisa peka dan merasakan itu semua, itu biasanya sang feminim ya. Makanya aku saranin untuk sang feminim, kalau kamu ingin bertemu dengan sang twin flame kamu, sang maskulin kamu, kamu harus belajar memaafkan dia. Iya, saya tahu. Biasanya kalau twin flame itu ya, kebanyakan itu energinya itu dicinta ya. Biasanya awal-awal itu memang feminim banyak disakitin oleh sang maskulin. Itu kebanyakan rata-rata 90%. Disakitin, dihianatin, kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena itu proses pembelajaran. Twin flame itu seperti itu ya. Makanya aku mau garis bawahi, kalau twin flame itu proses pembelajarannya seperti itu. Memang semuanya, bukan hanya kamu, memang semuanya, tapi tidak semuanya bertemu dengan twin flame-nya ya. Makanya feminim, aku kasih tahu kamu perlu untuk belajar memaafkan sang maskulin kamu ya. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk hati kamu, tapi juga untuk perkembangan karakter pribadi kamu, juga spiritual kamu ya. Makanya aku lihat di sini koneksinya di twin flame ini di bulan Maret ini banyak yang belum bertemu dengan sang maskulin ya. Karena pertama yang aku baca, banyak juga sang feminim yang belum memaafkan sang maskulin. Lalu yang kedua, karena sang maskulin kalau belum energinya belum dimaafkan oleh feminim, sang maskulin pun pasti akan ragu dengan sendirinya ya. Jadi untuk reuni, sang maskulin pun jadi ragu karena energi feminin itu pasti akan terasakan oleh sang maskulin, terasa belum dimaafkan sepenuhnya. Jadi sang maskulin menjadi ragu. Jadi ingat-ingat lagi kembali seperti dulu, bahwa sang maskulin pernah menyakiti hati feminim ya. Dia jadi ragu, pernah mengkhianati. Jadi hati dia pun jadi kacau, ragu untuk memulai kembali, untuk meminta maaf kepada sang feminim pun menjadi ragu di sang maskulin ya. Makanya aku mau warning kepada feminim ya, karena satu kata maaf dan hati untuk memaafkan yang tulus itu memang sangat penting dalam reuni twin flame ya. Coba kamu banyak buka video YouTube yang lain atau baca di Google bagaimana pertemuan twin flame, bagaimana reuni twin flame ya. Pertemuan twin flame itu mudah, tapi untuk reuninya itu dan kembali bersamanya itu memang sulit, memang susah. Itulah twin flame. Kalau pernah ditanya, kakak apa pernah, Cece apa pernah bertemu dengan twin flame? Aku juga pernah bertemu dengan twin flame ya. Memang pembelajarannya itu memang sangat menyayat hati. Menurut aku juga memang sangat menyayat hati ya. Memang itu bikin sakit banget ya. Karena twin flame itu energinya deep banget ya. Deep banget dan spesial kalau menurut aku ya. Karena beda dari yang lainnya. Makanya untuk kamu-kamu yang sudah bertemu dengan twin flame, aku benar-benar sangat saranin kamu harus banyak belajar memaafkan ya. Pelan-pelan kamu ubah hati kamu yang benci, yang kesel, yang galau, kamu ubah pelan-pelan untuk menerima itu semua, bahwasannya ini hanya sebagai pembelajarannya. Kamu harus ingat ya, kalau kamu ingin reuni dengan twin flame kamu harus belajar memaafkan. Makanya aku berkali-kali bilang ini harus belajar memaafkan, karena ini sangat penting ya untuk reuni. Tapi ada juga, aku pernah dengar orang yang berjodoh dengan twin flame-nya
Dan itu, ya ampun, perjalanannya itu sungguh berat ya. Perjalanannya sungguh berat. Makanya banyak yang gak kuat menghadapi perjalanan twin flame. Makanya aku bilang banyak yang tidak berjodoh dengan twin flame-nya ya. Padahal twin flame itu kayak nggak kayak soulmate ya, kayak gimana ya, kayak pasangan spiritual kamu. Tapi banyak orang yang nggak kuat dengan energinya dan meninggalkan energi ini dan meninggalkan perjalanan energi ini. Jadi aku saran ke kamu, kalau kamu ingin bertemu dengan twin flame kamu harus mencoba memaafkannya. Kalau kamu ingin bersama dengan twin flame kamu, berjodoh dengan twin flame kamu harus kuat dengan perjalanan twin flame ini. Ya, kalau bagi kamu nggak kuat dengan perjalanan twin flame ini, nggak kuat dengan energinya, ya sudah, tinggalkan. Kamu maafkan dia, kamu tinggalkan, kamu open your heart, buka hati kamu untuk yang lain. Ya, oke, sampai sini aja energi twin flame untuk Maret 2020. Semoga resonate ya. Tidak semua resonate dengan readingan aku. Kalau kamu tidak resonate dengan readingan aku, nggak cocok, berarti pesan ini bukan untuk kamu sayang ya. Dan aku juga mau ngasih tahu, namanya reading tarot, energi itu bisa kebolak-balik ya. Ambil yang resonate. Oke? Kalau resonate tolong komen di bawah, bantu like dan subscribe channel aku. Bye.